Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada video pembelajaran SKI di kelas 11. Masih bab yang ke-6 tentang pembaharuan dalam Islam. Dan pada video sebelumnya kita telah bahas tentang ide-ide pemikiran dari para tokoh itu, ya. Dan sekarang pun masih pemikiran ide bagian yang ketiga, ya. Setelah yang sebelumnya Muhammad Ali Pasha, kemudian Jamaluddin Al-Afghani, dan di video sekarang insya Allah kita akan bahas tentang ide pemikiran dari Muhammad Abduh sebagai salah satu tokoh pembaharu dalam Islam. Dan sebelumnya kita berdoa mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat, senantiasa dalam Allah Subhanahu wa taala, dan tetap menjaga protokol kesehatan, ya. Dan insya Allah di bulan Juli di tahun ajaran baru kita sudah melakukan pembelajaran secara offline atau secara tatap muka. Baik, kita mulai saja. Yang ketiga, ide pemikiran dari tokoh pembaharu Islam Muhammad Abduh. Seperti apa ide-ide pemikirannya? Seperti apa legasi ataupun peninggalan dari beliau sebagai salah satu tokoh pembaharu Islam? Yang pertama, faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud. Menurut beliau, salah satu pemikirannya adalah mengatakan faktor utama kemunduran umat Islam adalah jumud, ya. Bahasa kitanya apa ya, mungkin kuno gitu, ya. Tidak mau berpikir, tidak mau mengembangkan kreativitas, gitu sayana gitu. Jadi jumud, jadi kodomoyo, kurung batoken, diam di tempat, statis, tidak mau berkembang, itu jumud, ya. Jumud dalam bahasa agamanya jumud. Muhammad Abduh berpandangan bahwa penyakit yang melanda negara-negara Islam adalah adanya kerancuan pemikiran agama di kalangan umat Islam sebagai konsekuensi datangnya peradaban Barat dan adanya tuntutan dunia Islam modern. Sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah bukan karena ajaran Islam itu sendiri, melainkan adanya sikap jumud di tubuh umat Islam. Menurut Muhammad Abduh, al-Islamu mahjubun bil muslimin. Jumud yaitu keadaan membeku atau statis, sehingga umat Islam tidak mau menerima perubahan yang dengan membawa bibit kepada kemunduran umat Islam itu sendiri, ya. Saat ini al-jumud illatut tazawwul, ya. Jadi dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya perubahan zaman, di mana at-tatawur gitu, ya. Zaman itu pasti berubah, zaman itu pasti berkembang. Kalau kita tidak siap untuk berubah, tidak siap untuk berkembang, maka siap-siap untuk tertinggal. Ketika dunia Barat, dunia Eropa, mereka berpikir mengembangkan ide-ide, ya, mengembangkan teknologi dan sebagainya. Sementara umat Islam gitu aja statis, diam, tidak mau berkembang, tidak mau mengikuti perkembangan zaman. Maka akhirnya umat Islam tertinggal. Ya, jadi kalau kita tidak siap mengikuti perkembangan zaman, maka siap-siaplah untuk tertinggal. Ya, maka kenyataan hari ini yang berkembang itu kenapa Barat, teknologi juga dari Barat, keilmuan modern dari Barat. Karena umat Islamnya mungkin terlalu merasa nyaman dengan keadaan, tidak mau berkembang, sehingga apa-apa kita sebagai konsumen penikmat dari dunia Barat, misalnya dari dunia Eropa yang senantiasa maju. Nah itu, jadi menurut pandangan beliau, ide beliau mengatakan bahwa faktor utama kemunduran Islam adalah jumud. Seperti dikemukakan Muhammad Abduh dalam al-Islam bainal ilmi wal madaniyah, dijelaskan bahwa sikap jumud dibawa ke tubuh Islam oleh orang-orang yang bukan Arab, yang merampas puncak kekuasaan politik di dunia Islam. Mereka juga membawa faham animisme, ya, kepercayaan terhadap nenek moyang. Tidak mementingkan pemakaian akal, jahil dan tidak kenal ilmu pengetahuan. Rakyat harus dibutakan dalam hal ilmu pengetahuan agar tetap bodoh. Jadi faktor eksternalnya adalah ada orang
yang membawa Islam dari non-Arab, bukan Arab, menumbuhkan kepercayaan animisme, percaya terhadap tahayul, percaya pada nenek moyang, percaya pada hal yang sifatnya mistis, begitu ya, sehingga mereka tidak mau untuk mengikuti perkembangan zaman, tidak mau ikut modernisasi, gitu ya, zaman. Ya, jadi kalau sudah demikian, ya tertinggal jelas, bodoh, gitu ya. Itu kata beliau Muhammad Abduh. Berikutnya dalam bidang masalah ijtihad, ya. Muhammad Abduh banyak menonjolkan pemikiran Ibnu Taimiyah, salah satu imam yang gimana pemikirannya banyak diadopsi oleh kaum Wahabi, ya, salah satu tokohnya. Tapi memang cemerlang beliau ini, Ibnu Taimiyah ini. Jadi pemikiran Ibnu Taimiyah ini banyak diadopsi oleh Muhammad Abduh ini tentang ibadah dan muamalah, bahwa ajaran yang dapat dalam Al-Quran dan hadis bersifat tegas, jelas, dan terperinci. Sebaliknya ajaran-ajaran mengenai hidup kemasyarakatan umat hanya merupakan dasar-dasar dan prinsip umum tidak terperinci serta sedikit jumlahnya. Karena sifatnya yang umum tanpa perincian, maka ajaran tersebut dapat disesuaikan dengan zaman. Begitu kata Muhammad Abduh, ya. Nah, penyesuaian dasar-dasar itu dengan situasi modern dilakukan dengan mengedepankan interpretasi baru, ya, pemikiran baru, penafsiran baru. Untuk itu ijtihad perlu dibuka. Menurut Muhammad Abduh, maka ijtihad itu perlu dibuka. Tentu benar. Kalau sudah tidak ada ijtihad ketika ada permasalahan baru, kan sulit. Apa hukumnya? Misalkan dulu zaman Rasul itu khamr itu perasan anggur, sekarang ada ganja, sementara sifatnya sama, baik khamr atau perasan buah anggur zaman dulu, zaman Rasul yang difermentasi sehingga memabukkan, dengan sekarang ganja sama-sama memabukkan. Kalau tidak ada ijtihad, maka sulit. Apa sih hukum ganja? Nah, jadi nanti tidak ada analogi. Maka salah satunya adalah perlu adanya ijtihad. Nah, untuk itu ijtihad perlu dibuka. Dalam kitab Tarikh Hasri al-Ijtihad dikutip pendapat Abduh mengenai ijtihad sebagai berikut. Sesungguhnya kehidupan sosial manusia selalu mengalami perubahan, selalu terdapat hal yang baru yang belum pernah ada pada zaman sebelumnya. Ijtihad adalah jalan yang telah ada dalam syariat Islam sebagai sarana untuk menghubungkan hal baru dalam kehidupan manusia dengan ilmu Islam, meskipun ilmu Islam telah dibahas sebelumnya oleh para ulama terdahulu. Selanjutnya, menurut Muhammad Abduh, untuk orang yang telah memenuhi syarat ijtihad di bidang muamalah dan hukum kemasyarakatan bisa didasarkan langsung pada Al-Quran dan hadis dan disesuaikan dengan zaman. Sedangkan ibadah tidak menghendaki perubahan menurut zaman. Menurut beliau Muhammad bin Abduh. Pendapat tentang dibukanya pintu ijtihad bukan semata-mata pada hati tapi pada akal. Akal pun memberikan duka yang tinggi bagi akal. Islam menurutnya adalah agama rasional, masuk akal. Mempergunakan akal adalah salah satu dasar Islam. Iman seorang tak akan sempurna tanpa akal. Agama dan akal yang pertama kali mengikat tali persaudaraan. Begitu menurut Muhammad. Berikutnya dalam bidang ilmu pengetahuan Islam atau pendidikan. Seperti dikutip oleh Fazlur Rahman, Muhammad Abduh menyatakan bahwa ilmu pengetahuan modern banyak berdasar pada hukum alam atau sunatullah yang tidak bertentangan Islam yang sebenarnya. Nah, sunatullah adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Wahyu juga berasal dari Allah. Jadi karena keduanya datang dari Allah, tidak dapat bertentangan satu dengan yang lainnya. Islam mesti sesuai dengan ilmu pengetahuan modern, dan yang modern mesti sesuai dengan Islam. Sebagaimana zaman keemasan Islam yang melindungi ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak bisa dipisahkan dari Islam, harus senantiasa dipelajari, ya. Dengan penuh semangat, Muhammad Abduh menyuarakan panggilan sains dan penanaman semangat ilmiah Barat. Kemajuan Eropa karena belahan dunia ini telah mengambil yang terbaik dari ajaran Islam. Islam pasti mampu beradaptasi dengan dunia modern. Muhammad Abduh ingin membuktikan bahwa Islam adalah agama rasional yang dapat menjadi basis kehidupan modern. Gitu, ya. Untuk sisanya, ya, bisa kalian baca yang sudah Bapak share, ya, di e-learning dulu tentang buku ini, ya, buku yang sesuai dengan KMA 183. Mungkin segitu saja di akhir. Adapun pendidikan yang lebih tinggi lagi untuk guru dan kepala sekolah dengan kurikulum yang lebih lengkap, mencakup tafsir Al-Quran, ilmu bahasa dan bahasa Arab, ilmu hadis, studi moralitas serta etika, prinsip-prinsip fikih, seni berbicara dan meyakinkan, dan yang ketujuh teologi dan pemahaman doktrin secara rasional.
Berikutnya yang terakhir, yang keempat, pemikiran beliau atau Muhammad Abduh ini adalah bidang keluarga dan wanita. Pada bidang wanita ini beliau berpendapat pondasi terpenting dari masyarakat baru adalah individu. Umat terdiri dari unit-unit keluarga. Kalau unit-unit ini tidak memberikan lingkungan yang sehat dan fungsional bagi perkembangan individu di dalamnya, maka pondasi masyarakat akan. Jadi sebelum menjadikan sebuah pondasi negara yang baik, negara maju, negara yang luar biasa, maka justru harus dibangun dari bidang keluarga dan wanita dulu. Ya, jadi keluarga itu harus dibentuk dengan baik dan benar sehingga akan menjadi sebuah fondasi untuk terbentuknya suatu komunitas yang lebih besar, baik itu di yang sifatnya lokal maupun internasional, termasuk ya negara kita. Negara akan kuat kalau dibangun oleh fondasi keluarga yang kuat, begitu. Nah, menurut Muhammad Abduh, jika wanita memang punya kualitas pemimpin dan kualitas membuat keputusan, maka keunggulan pria tak berlaku lagi. Muhammad Abduh juga berpendapat penyebab perpecahan atau fitnah dalam masyarakat karena pria mengumbar hawa nafsu. Jadi seorang pria, seorang laki-laki, seorang suami itu harus betul-betul bisa mengendalikan hawa nafsunya sehingga tidak seorang laki-laki, seorang suami, seorang pria harus bisa betul-betul menguasai dalam lingkup dari keluarganya, maksud menguasai dari istrinya. Nah, mungkin seperti itu ya yang bisa disampaikan dari hasil pemikiran atau ide dari Muhammad Abduh, tokoh yang keempat dari pembaharu Islam. Berikutnya untuk Muhammad Asyidho, insya Allah untuk video berikutnya kita akan bahas ya. Untuk sementara mungkin itu dulu yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat. Untuk lebih lengkapnya bisa kalian baca di KS juga ya sebagai tambahannya. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.